Apa itu mazhab ekonomi klasik? Mazhab ekonomi klasik merupakan pendekatan ekonomi yang dipelopori oleh ekonom-ekonom ternama seperti Adam Smith dan David Ricardo. Mereka berfokus pada kebijakan pemerintah yang minimal dan kekuatan bebas pasar. Mazhab ekonomi klasik adalah landasan penting dalam pemahaman ekonomi. Mari kita jelajahi konsep-konsep paling penting di dalamnya. Ekonomi klasik merujuk pada teori ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan 19, terutama di Inggris, dan menekankan pada kebebasan pasar dan peran individu dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya. Teori-teori klasik membentuk dasar pemikiran ekonomi modern dan terus mempengaruhi kebijakan ekonomi hingga saat ini. Ekonomi klasik muncul sebagai reaksi atas keadaan ekonomi Inggris pada abad ke-18. Pada saat itu, Inggris mengalami kemajuan teknologi yang signifikan sehingga produktivitas meningkat. Namun, peraturan ekonomi pada waktu itu seringkali menghambat pertumbuhan ekonomi, seperti adanya tarif dan kuota impor yang mengurangi keuntungan dari perdagangan internasional. Konsep utama dalam ekonomi klasik adalah bahwa pasar bebas dan mekanisme pasar yang efisien merupakan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya dan mencapai kemakmuran ekonomi. Beberapa tokoh terkenal dalam ekonomi klasik adalah Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Tokoh pemikiran ekonomi klasik yang pertama yaitu dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu, dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitik beratkan pada luas pasar. Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya, karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar. Jadi, pasar terdiri dari pasar luar negeri dan pasar dalam negeri. Selanjutnya, tokoh kedua dari pemikiran ekonomi klasik yaitu David Ricardo. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada dua golongan masyarakat. Yang pertama, golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting, karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Yang kedua, golongan buruh ini tergantung pada golongan kapital dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Tokoh ketiga dari pemikiran ekonomi klasik ada Thomas Robert Malthus. Menurut Thomas Robert Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Menurut Thomas Robert Malthus, untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus. Selanjutnya, sejarah perkembangan pemikiran aliran ekonomi klasik pra hingga pasca Adam Smith. Aliran ekonomi klasik adalah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19. Aliran ini berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas dan peran penting dari individu dalam mengatur kegiatan ekonomi. Berikut adalah perkembangan pemikiran aliran ekonomi klasik pra hingga pasca Adam Smith. Yang pertama, pra Adam Smith. Sebelum Adam Smith, terdapat beberapa tokoh klasik awal yang memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemikiran ekonomi klasik. Tokoh-tokoh ini diantara lain Mercantilisme, aliran pemikiran ekonomi yang menganggap kekayaan suatu negara tergantung pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Fisiokartisme, aliran pemikiran ekonomi yang menekankan pentingnya pertanian sebagai sektor utama dalam perekonomian. Kedua, terdapat Adam Smith. Adam Smith dianggap sebagai bapak aliran ekonomi klasik. Dalam bukunya yang terkenal, The Wealth of Nations 1776, Smith membahas konsep-konsep seperti kebebasan individu, persaingan, dan pasar bebas dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dia juga memperkenalkan konsep tangan tak terlihat
yang menyatakan bahwa ketika individu mengupayakan kepentingan pribadi mereka, mereka secara tidak sengaja juga berkontribusi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, David Ricardo. David Ricardo merupakan tokoh penting dalam aliran ekonomi klasik setelah Adam Smith. Dia mengembangkan teori nilai kerja yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Ricardo juga membahas konsep komparatif keunggulan yang menyatakan bahwa negara-negara seharusnya fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Keempat, John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang ekonom dan filsuf yang memperluas pemikiran ekonomi klasik. Dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat yang lemah dan mempromosikan kesejahteraan umum. Mill juga mengembangkan teori utilitarisme yang mengatakan bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terlibat adalah tindakan yang benar. Kelima, pasca Adam Smith. Setelah Adam Smith, aliran ekonomi klasik terus berkembang dan diikuti oleh beberapa ekonom terkenal seperti Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, dan Karl Marx. Malthus membahas tentang pertumbuhan populasi dan teori Malthusian yang menyatakan bahwa pertumbuhan populasi akan melebihi kemampuan bumi untuk menyediakan sumber daya. Say mengembangkan konsep hukum pasar Say yang menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaan. Marx di sisi lain mengkritik aliran ekonomi klasik dan mengembangkan teori ekonomi politik yang lebih berfokus pada konflik kelas dan pembebasan buruh. Perkembangan pemikiran aliran ekonomi klasik pra hingga pasca Adam Smith ini memberikan landasan penting bagi perkembangan ekonomi modern dan masih mempengaruhi pemikiran ekonomi saat ini. Selanjutnya, syarat dan asumsi dasar. Yang pertama, terdapat keseimbangan pasar. Mazhab ekonomi klasik mengasumsikan adanya keseimbangan pasar yang terjadi secara alamiah melalui mekanisme demand and supply. Yang kedua, adanya keuntungan pribadi, merujuk pada kepentingan individu dalam mencapai keuntungan pribadi dalam suatu ekonomi yang sehat. Yang ketiga, yaitu adanya persaingan. Keberadaan persaingan dalam pasar sebagai pengatur keseimbangan harga dan alokasi sumber daya. Selanjutnya yaitu teori keuntungan klasik. Pada teori keuntungan klasik yang pertama terdapat keuntungan maksimum. Teori yang menjelaskan bahwa keuntungan maksimum dapat dicapai saat biaya produksi dan upah tenaga kerja ditekan seefisien mungkin. Yang kedua yaitu investasi, di mana keuntungan yang diperoleh dari investasi merupakan cerminan dari keinginan individu dalam meningkatkan modal. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang memberikan keleluasan bagi keuntungan usaha dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Lalu, bagaimana kelemahan dan kritik terhadap mazhab ekonomi klasik? Yang pertama, yaitu tidak menyentuh sisi sosial. Mazhab ini disoroti karena kurang memperhatikan implikasi ekonomi pada aspek sosial masyarakat. Yang kedua, yaitu tidak berlaku pada semua konteks. Beberapa ekonom mempertanyakan relevansi mazhab ekonomi klasik dalam konteks ekonomi modern yang lebih kompleks. Yang ketiga, yaitu tidak memperhitungkan eksternalitas. Eksternalitas dalam bentuk efek samping produksi dan konsumsi seringkali diabaikan dalam analisis mazhab ekonomi klasik. Dari perkembangannya, pemikiran ekonomi mazhab klasik ini memiliki beberapa manfaat praktis. Di antaranya yang pertama yaitu pemahaman tentang prinsip-prinsip pasar bebas. Salah satu kontribusi besar ekonomi klasik pada tahun 1776 adalah buku yang berjudul The Wealth of Nations, karya dari Adam Smith. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pasar bebas, di mana permintaan dan penawaran berperan dalam mengatur alokasi sumber daya. Manfaat praktisnya adalah kita dapat memahami bagaimana pasar bebas dapat menciptakan efisiensi ekonomi, inovasi, dan pertumbuhan.
Manfaat praktis yang kedua dari perkembangan ekonomi klasik yaitu tentang konsep keuntungan kooperatif. David Ricardo, seorang ekonomi klasik, memperkenalkan konsep keuntungan kooperatif. Dengan itu, kita dapat memahami pentingnya kerjasama dan perdagangan internasional untuk mencapai efisiensi serta keuntungan bersama. Yang ketiga, pemahaman tentang peran pemerintah. Ekonomi klasik seperti Adam Smith dan John Stuart Mill memberikan pandangan yang lebih terbatas terhadap peran pemerintah dalam ekonomi. Mereka berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya campur tangan dalam ekonomi sebanyak mungkin untuk memastikan terciptanya kondisi pasar yang bebas dan kompetitif. Manfaat praktisnya adalah kita dapat memahami pentingnya kebijakan pemerintah yang pro pasar dan pro kompetisi dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Yang terakhir, pengaruh terhadap pemikiran ekonomi modern. Perkembangan ekonomi klasik pada tahun 1776 menjadi landasan bagi pemikiran ekonomi modern. Konsep-konsep seperti hukum penawaran dan permintaan, pasar bebas, dan keuntungan komparatif masih menjadi dasar dalam analisis ekonomi hingga saat ini. Manfaat praktisnya adalah pemahaman yang kuat tentang pemikiran ekonomi klasik membantu kita memahami teori-teori ekonomi modern dan menerapkannya dalam konteks ekonomi saat ini. Kesimpulannya, seiring berkembangnya pemikiran ekonomi klasik pada tahun 1776, Adam Smith disebut sebagai bapa bagi ilmu baru, yaitu ilmu kemakmuran. Adam Smith menanamkan modelnya sebagai sistem kebebasan alamiah. Di masa ini, para ekonom menyebutnya sebagai model klasik. Dalam keseluruhan, pemikiran ekonomi klasik pada tahun 1776 telah memberikan kontribusi penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi, perdagangan internasional, peran pemerintah, dan pengaruhnya terhadap pemikiran ekonomi modern. Meskipun pemikiran ini telah berkembang sejak itu, konsep-konsep tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks ekonomi saat ini.